Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amr Turki, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Saat ini saya ingin mempresentasikan aplikasi Android yang sudah saya buat di dalam tugas sebelumnya. Sekarang saya ingin sedikit mereview aplikasi yang saya buat tersebut dengan judul waktu kemarin saya buat, yaitu Match Reminder. Baik, langsung saja. Ringkasan proyek yaitu satu, nama aplikasi yang saya namakan yaitu Match Reminder. Tadi kasusnya e-health atau kesehatan elektronik. Tujuan utama saya membuat aplikasi ini yaitu untuk membuat sebuah aplikasi Android fungsional yang berfungsi sebagai pengingat minum obat bagi pengguna. Aplikasi ini dirancang untuk andal, mudah digunakan, dan mampu menjaga jadwal alarm tetap aktif bahkan saat aplikasi tidak berjalan atau setelah perangkat di restart. Teknologi utama proyek ini dibangun secara natif menggunakan Kotlin sebagai bahasa pemrograman utama dan menerapkan prinsip-prinsip pengembangan Android modern, termasuk arsitektur MVVM atau model view model. Yang kedua, room database untuk persistensi data lokal, SQLite, live data, dan coroutines untuk pemrograman reaktif dan asinkron. Yang keempat, navigation component untuk alur navigasi antar layar. Yang kelima, alarm manager untuk penjadwalan alarm yang presisi. Yang terakhir, broadcast receiver dan foreground service untuk keandalan tugas latar belakang. Yang kedua, analisa kesesuaian dengan permintaan tugas. Berikut adalah evaluasi progres proyek terhadap setiap poin yang diminta dalam soal tugas awal. Jadi ini analisa untuk apa aja sih yang diminta terhadap dosen saya. Jadi dari sini saya mencoba untuk memasukkan apa aja, sekali lagi, kesesuaian yang diminta atau standarisasi yang diminta oleh dosen saya. Di sini ada permintaan tugas, background test, async test, dan async test loader. Terpenuhi dengan teknologi modern statusnya. Implementasi dan penjelasannya apa? Proyek ini menggunakan Kotlin, coroutines, view model, scoop, dispatcher.io. Untuk semua operasi latar belakang seperti akses database, coroutines adalah teknologi yang direkomendasikan Google sebagai pengganti Asyntax yang sudah usang atau deprecated, dan Asyntax loader. Ini menunjukkan penerapan praktik terbaik saat ini. Background task, internet connection statusnya tidak diimplementasikan. Untuk menjaga fokus pada fungsional inti pengingat, fitur yang memerlukan koneksi internet tidak diimplementasikan. Namun arsitektur yang ada, terutama repository, sangat siap untuk ditambahkan fitur ini. Misalnya untuk mengambil informasi detail obat dari API public. Broadcast dan service sesuai atau terpenuhi statusnya. Broadcast receiver digunakan di aplikasi ini pada dua skenario krusial. Alarm receiver untuk menangkap alarm dan menampilkan notifikasi, serta boot complete receiver untuk menjadwalkan ulang alarm setelah reboot atau restart. Service diimplementasikan sebagai reminder service atau sebuah foreground service untuk menjaga aplikasi tetap aktif di latar belakang dan memastikan alarm terkirim dengan andal. Yang selanjutnya yaitu
di dalam aplikasi Android ini harus ada implementasi alarm. Status di project yang saya buat sekali lagi sudah sesuai atau terpenuhi. Penjelasannya, alarm manager adalah inti dari fitur pengingat, digunakan untuk menyetel, memperbarui, dan membatalkan alarm harian yang presisi. Gitu. Yang selanjutnya, efisien data transfer dan job schedule. Nah, ini di sini saya tidak pakai atau tidak diinformasikan dengan alasan data transfer tidak relevan karena tidak ada fitur internet. Job schedule tidak digunakan karena tugas utama aplikasi atau memicu alarm pada waktu spesifik membutuhkan ketepatan waktu tinggi yang merupakan kasus penggunaan ideal untuk alarm manager. Job schedule lebih cocok untuk tugas yang bisa ditunda, misal sinkronisasi data harian yang tidak termasuk dalam lingkup fitur saat ini. Yang selanjutnya yaitu konsep share preference and setting, sesuai statusnya atau terpenuhi. Share preference ini diimplementasikan melalui kelas Pref Manager untuk menangani logika peluncuran pertama, first time launch. Ini digunakan untuk memutuskan apakah akan menampilkan layar tutorial atau langsung ke halaman utama yang sepenuhnya memenuhi permintaan penggunaan konsep ini. Selanjutnya yaitu storing data with room, SQLite, live data, and view model. Di sini statusnya alhamdulillah sesuai atau terpenuhi. Karena ini adalah fondasi dari arsitektur aplikasi. Room digunakan untuk mengelola database SQLite, view model atau medication view model digunakan untuk mengelola data dan logika UI, dan live data digunakan untuk menyajikan data secara reaktif dari view model ke UI atau fragment, sehingga UI selalu terupdate secara otomatis. Nah, progres dan tahapan pengembangan yang selanjutnya. Proyek ini dibangun melalui serangkaian tahapan yang logis dan terstruktur. Tahap bisa dikatakan tahap 1, fondasi proyek, melakukan instalasi Android Studio, membuat proyek baru, dan mengkonfigurasi semua dependensi yang dibutuhkan di build gradle, termasuk migrasi dari CAP ke KSP untuk stabilitas. Yang kedua, perancangan arsitektur, membangun pilar arsitektur MVVM dengan mendefinisikan struktur database menggunakan room, entity, DAO, database, lalu membuat lapisan repository dan view model. Yang selanjutnya saya pembangunan UI dan alur data, mendesain antarmuka pengguna menggunakan file XML dan recycler view untuk menampilkan daftar, lalu menghubungkan UI tersebut ke view model menggunakan live data sehingga aplikasi menjadi reaktif. Yang selanjutnya saya implementasi fungsional CRUD atau CRUD, membangun fitur inti untuk menambah, melihat, mengubah atau edit dan menghapus delete jadwal obat, termasuk pembuatan halaman baru dan navigasi antar halaman. Yang selanjutnya yaitu saya implementasi keandalan inti. Ini adalah tahap paling krusial di mana fitur alarm manager, notifikasi, foreground service agar tetap berjalan di background, dan boot complete receiver agar alarm bertahan setelah reboot diimplementasikan. Tahap akhir atau finishing dari proyek ini atau pembuatan aplikasi Android ini memberikan sentuhan akhir pada aplikasi, termasuk mengubah nama aplikasi menjadi Match Reminder, mengganti ikon atau logo aplikasi, dan menambahkan tutorial awal onboarding screen untuk meningkatkan pengalaman pengguna baru. Yang terakhir, sesi debug. Selama proses, beberapa masalah teknis yang signifikan, conflict build, gradle, error kompilasi, runtime crash berhasil diidentifikasi, dan di atas ini menunjukkan kemampuan problem solving yang kuat dalam siklus pengembangan.